Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang dasar matematika dalam grafika komputer. Berikut anggota dari kelompok 8. Yang pertama Adam Rizky, lalu ada Grace Yuda, dan saya sendiri Sandi Loka. Pengertian geometri. Geometri merupakan salah satu sistem dalam matematika yang diawali oleh sebuah konsep pangkal, yakni titik. Titik kemudian digunakan untuk membentuk garis, dan garis akan menyusun sebuah bidang. Pada bidang akan dapat mengonstruksi macam-macam bangun datar dan segi banyak. Segi banyak kemudian dapat dipergunakan untuk menyusun bangun-bangun ruang. Geometri dalam grafika komputer terbagi menjadi 3. Yang pertama geometri dasar, lalu ada geometri lanjut, dan yang terakhir ada geometri 2 dimensi. Geometri dasar terdiri dari sistem koordinat, kuadran garis, gradien, algoritma garis DDA, algoritma garis Bresenham, algoritma lingkaran Bresenham. Yang pertama, sistem koordinat. Pada komputer grafik ada 3 macam sistem koordinat yang harus diperhatikan. Yang pertama ada koordinat nyata, yang merupakan koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada. Kedua, ada koordinat sistem. Setiap titik yang digambar dengan teknik point plotting lokasinya ditentukan berdasarkan sistem koordinat Cartesian. Yang ketiga ada koordinat tampilan atau layar. Arah sumbu koordinat Cartesian berkebalikan dengan yang digunakan di layar komputer. Koordinat nyata. Koordinat nyata merupakan koordinat yang pada saat itu objek yang bersangkutan berada. Contohnya, koordinat sebuah bola yang tergantung dari letak bola itu ada, di mana dan bagaimana letaknya. Dalam implementasinya, koordinat nyata bisa dikatakan sebagai window, yaitu area di dunia nyata yang menunjukkan bagian yang dilihat oleh orang. Lalu ada koordinat sistem atau koordinat Cartesian. Setiap titik yang digambar dengan teknik point plotting lokasinya ditentukan berdasarkan sistem koordinat Cartesian. Setiap titik yang ditentukan lokasinya melalui pasangan nilai X dan Y, di mana nilai koordinat X bertambah positif dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah positif dari bawah ke atas. Berikut gambar dari koordinat Cartesian. Yang kiri untuk koordinat 2 dimensi dan yang kanan untuk koordinat 3 dimensi. Lalu ada koordinat tampilan atau layar. Arah sumbu koordinat Cartesian berkebalikan dengan yang digunakan di layar komputer. Pada layar komputer, sumbu X bertambah positif ke kanan dan sumbu Y bertambah positif ke bawah. Seperti pada gambar berikut, jika sebuah titik pada koordinat Cartesian digambar ulang ke layar komputer, maka secara visual lokasi titik tersebut akan berubah. Nah, berikut gambar dari koordinat tampilan atau layar. Yang kiri itu Cartesian dan yang kanan untuk layar komputer. Gambarnya seperti itu. Dalam implementasinya, koordinat tampilan atau layar bisa dikatakan sebagai viewport, yaitu area di layar monitor yang menunjukkan di mana window akan ditampilkan. Nah, ini berikut gambarnya seperti di bawah ini. Untuk memetakan sebuah titik di window ke titik di viewport, digunakan rumus sebagai berikut. Rumus-rumus ini diambil pada slide sebelumnya. Kuadran garis. Garis merupakan salah satu bentuk dasar dari gambar. Sebuah garis dalam grafika disebut segmen. Garis dibuat dengan menentukan posisi titik di antara titik awal dan akhir dari suatu garis, yaitu X1, Y1, dan X2, Y2. Contoh gambar seperti di bawah ini. Selanjutnya, contoh dari kuadran garis yang terdiri dari kuadran, kriteria, arah garis, dan contohnya. Dari contoh di atas, kuadran garis tidak berhubungan dengan nilai negatif maupun positif, tetapi menyatakan arah garis. Untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya, itu Adam. Baik, untuk selanjutnya adalah algoritma garis DTA. Algoritma garis DTA ini adalah singkatan dari Digital Differential Analyzer, merupakan salah satu algoritma menggambar garis yang sederhana
dengan gradien garisnya sebagai berikut, yaitu M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Bentuk garis pada algoritma garis DDA sebagai berikut. Yang pertama ada cenderung mendatar dengan gradien bernilai antara 0 hingga 1 piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar M piksel pada sumbu Y. Yang kedua adalah cenderung tegak dengan gradien bernilai M lebih dari 1 piksel bertambah 1 pada sumbu Y dan bertambah sebesar 1 per M pada sumbu X. Kemudian ada miring 45 derajat dengan gradien bernilai M sama dengan 1. Piksel bertambah 1 pada sumbu X dan bertambah sebesar 1 piksel pada sumbu Y. Prinsip algoritma DDA ini adalah mengambil nilai integer terdekat dengan jalur garis berdasarkan atas sebuah titik yang telah ditentukan sebelumnya atau titik awal garis. Algoritma pembentukan garis DDA sebagai berikut. Yang pertama adalah menentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, menentukan salah satu titik sebagai awal atau mencari X0 dan Y0 dan titik akhir X1 dan Y1. Kemudian menghitung dx-nya, ya, X1 dikali X0 dan dy-nya Y1 dikali Y0. Selanjutnya menentukan langkah, yaitu dengan cara jarak maksimum jumlah penambahan nilai X maupun nilai Y dengan cara bila nilai absolut dari dx lebih besar dari absolut dy, maka langkah sama dengan absolut dari dx. Bila tidak, maka langkah sama dengan absolut dari dy. Hitung penambahan koordinat piksel, yaitu x increment sama dengan dx per langkah dan y increment sama dengan dy per langkah. Koordinat selanjutnya x plus x increment dan y plus y increment. Posisi piksel pada layar ditentukan dengan pembulatan nilai koordinat tersebut. Kemudian ulangi nomor 6 dan 7 untuk menentukan posisi piksel selanjutnya sampai X sama dengan X1 dan Y sama dengan Y1. Namun kelemahan algoritma DDA yaitu hanya dapat digunakan untuk nilai X1 kurang dari X2 dan Y1 kurang dari Y2 atau garis yang berada di kuadran 1. Kemudian masuk ke algoritma garis Bresenham. Algoritma garis Bresenham ini dikembangkan oleh Bresenham berdasarkan selisih antara garis yang diinginkan terhadap setengah ukuran dari piksel yang sedang digunakan algoritma Bresenham untuk dx lebih dari dy dan untuk dx kurang dari dy, di mana dx sama dengan x2 min x1 dan dy sama dengan y2 min y1. Langkah pembentukan garis berdasarkan algoritma garis Bresenham. Yang pertama, tentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis. Yang kedua, tentukan salah satu sebagai titik awal atau X0 dan Y0 dan titik akhirnya X1 dan Y1. Hitung dx, dy, 2dy dan 2dy min 2dx. Hitung parameternya P0 sama dengan 2dy min 2dx. Untuk setiap xk sepanjang jalur garis dimulai dengan k sama dengan 0. Dengan syarat bila PK kurang dari 0, maka titik selanjutnya adalah XK plus 1 YK dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 DY. Syarat keduanya bila tidak, titik selanjutnya adalah XK plus 1 YK plus 1 dan PK plus 1 sama dengan PK plus 2 DY min 2 DX. Ulangi langkah nomor 5 untuk menentukan posisi piksel berikutnya sampai X sama dengan X1 atau Y sama dengan Y1. Berikut dapat dilihat algoritma garis Bresenham untuk dx lebih dari dy. Selanjutnya adalah algoritma garis Bresenham untuk dx kurang dari dy. Kemudian adalah algoritma lingkaran Bresenham. Nah, untuk menggambar sebuah lingkaran hanya diperlukan menggambar titik-titik pada kuadran pertama saja, sedangkan titik-titik pada kuadran lain dapat diperoleh dengan mencerminkan titik-titik pada kuadran pertama. Pada gambar di bawah ini, titik pada oktan pertama dapat dicerminkan melalui sumbu Y sama dengan X untuk memperoleh titik-titik pada oktan dengan kedua dari kuadran pertama. Titik-titik pada kuadran pertama dicerminkan melalui sumbu X sama dengan 0 untuk memperoleh titik-titik pada kuadran kedua. Berikut gambar dengan refleksikan oktan pertama.
Kemudian ada gambar yang menunjukkan kuadran pertama dari sebuah lingkaran, di mana RI merupakan jarak dari titik XI, YI ke pusat lingkaran. Jarak titik XI, YI di lingkaran ke pusat lingkaran dapat dihitung sebagai berikut. Kemudian ini adalah algoritma dari lingkaran Bresenham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Chris Yuda. Terima kasih. Ya, selanjutnya ada geometri lanjut. Jadi geometri lanjut terdiri dari poligon dan algoritma Floodfill. Poligon adalah bentuk yang disusun dari serangkaian garis titik sudut dari poligon disebut vertex. Garis penyusun poligon disebut edge. Sebuah poligon selalu mempunyai properti dasar, yaitu jumlah vertex, koordinat vertex, data lokasi setiap vertex. Kemudian ada operasi pada poligon, yaitu ada pertama menginisialisasi poligon, yang kedua menyiapkan vertex, yang ketiga menggambar poligon, dan keempat mewarnai poligon. Dan berikut algoritma menggambar poligon. Itu pertama saat indeks sama dengan 1, itu selama indeksnya kurang dari atau sama dengan jumlah vertex, maka lakukan vertex 1 sama dengan ambil vertex ke indeks yang tadi di set. Jika indeks sama dengan jumlah vertex, maka vertex 2 sama dengan ambil vertex ke 1. Tapi jika tidak, maka vertex 2 sama dengan ambil vertex ke indeks plus 1. Dan X1 sama dengan vertex 1 properti X, Y1 sama dengan vertex 1, Y, kemudian X2 sama dengan vertex 2 properti X, Y2 sama dengan vertex 2 properti Y. Gambar garis dari X1, Y1 ke X2, Y2. Kemudian indeks di increment tambah 1. Kemudian akhir selama indeks kurang dari jumlah vertex. Next. Kemudian algoritma Floodfill. Algoritma Floodfill merupakan algoritma untuk mengisi area di dalam sebuah poligon. Bekerja dengan cara pertama menentukan warna poligon serta lokasi titik yang menjadi titik awal. Kemudian algoritma akan memeriksa titik-titik tetangga. Bila warna titik tetangga tidak sama dengan warna isi poligon, maka titik tersebut akan diubah warnanya. Proses tersebut dilanjutkan sampai seluruh titik yang berada di dalam poligon selesai diproses. Penentuan titik tetangga dapat menggunakan metode 4 koneksi atau 8 koneksi seperti berikut. Berikut ilustrasinya. Next. Ketepatan algoritma Floodfill ditentukan oleh titik awal dan apakah poligon yang diwarnai merupakan poligon tertutup. Apabila poligon tidak tertutup, meskipun hanya satu titik yang terbuka, maka pengisian akan melebar ke area di luar poligon. Berikut algoritma dari algoritma Floodfill. Itu pertama di set inputnya itu ada XY yang berupa integer, kemudian fill yang berupa warna, dan out color yang berupa warna lama. Kemudian kita dapat loop, itu W sama dengan ambil warna pixel yang ada di lokasi. Kemudian jika W sama dengan warna yang lama, maka ubah warna pixelnya menjadi pada lokasi X menjadi berwarna fill yang merupakan warna baru. Kemudian kita panggil algoritma Floodfill, itu X plus 1 sama dengan Y. Intinya ini rekursif ya, jadi X plus 1, Y, fill, kemudian out color. Kemudian cek tetangga lainnya yaitu X min 1, kemudian Y plus 1, dan Y min 1.
Kemudian setelah semua tetangganya dicek, baru kita akhiri algoritma. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.